Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian nikmat yang kita tidak bisa hinggapannya hingga saat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah kita masih sempat datang berkumpul di tempat yang barakah ini guna penyaksian kepada Allah bahwa kita hambanya yang selalu melaksanakan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Salam dan taslim kita tunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Pada kesempatan berbahagia ini insyaallah akan menyampaikan suatu judul, yaitu cara mengingat Allah dengan merenungi ciptaannya terhadap pada kita manusia dan juga pada organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Azim pada ayat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Selanjutnya pada ayat Al-Imran Ar-Rum ayat 8, walam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri? Alhamdulillah wa syukurillah, dengan dasar ayat ini maka perlu kita merenungkan dan memikirkan tentang ciptaan Allah yang beraneka ragam makhluk yang berada di laut, di udara, di darat maupun di angkasa. Sebab itulah tidak diciptakan semua makhluk Allah itu melainkan ada hikmahnya dengan penuh keajaiban. Marilah kita melihat bahwasanya manusia diciptakan ini dari setitis air mani. Kemudian selanjutnya dijadikan dia segumpal daging dan seterusnya, sesuai dengan ayat-ayat yang selalu kita dengar pada surah Al-Mu'minun ayat 41 sampai 21, yaitu mengenai masalah kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau mani dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahimnya pada ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging,
dan segumpal daging itu tadi menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Dan Maha Suci Allah, Pencipta Maha yang baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Masuk muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat lain pada Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam tubuhmu, apakah kamu semua tidak memperhatikan atau merenungkan? Jadi kita kembali kepada diri. Ada istilahnya daripada para ulama, jika mana engkau ingin mengenal Tuhanmu, maka kenallah dirimu sendiri. Itu dari ciptaan. Sehingga itulah yang perlu kita renungkan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan dengan pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sempurna? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat 3. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Namun demikian, khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Namun dia telah menciptakan manusia dari mani, tapi tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Nah, ini manusia. Selanjutnya akan kami bahas mengenai masalah yang berhubungan dengan penciptaan pada tubuh manusia kita. Bahwasanya Allah menciptakan kita ini dalam tubuh kita, bukan di luar. Di luar saya sudah berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina, ada malam, ada siang. Ya. Kemudian di dalam diri kita itu berpasangan, kiri dan kanan. Tangan kiri ada, tangan kanan ada. Kemudian jari-jari juga dilengkapi dengan jari-jari pada ujung tangan. Kaki juga kiri dan kanan. Mata kiri dan kanan. Lubang hidung kiri dan kanan. Semuanya berpasang-pasangan. Namun yang akan kami bahas itu mengenai masalah penciptaan daripada tangan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Yang kedua adalah untuk menolak bala atau mara bahaya. Bahwa secara garis besarnya kita punya tangan ada dua. Di ujung jari tangan ini ada jari-jari. Bahwasanya pada tubuh manusia, organ atau bagian tubuh yang paling banyak geraknya yaitu tangan. Tangan kita yang paling banyak geraknya. Gerakan apa saja? Yang pertama pada jari-jari dulu. Pada jari-jari ada 5 jari. Secara fisiologisnya, secara fungsinya, bahwa jari ini bisa menimbulkan kebaikan, bisa menimbulkan keburukan, tergantung dari penggunaannya. Disinilah manusia diberikan akal untuk berpikir dalam penggunaan daripada jari-jari tangannya. Jari tangan ada 5, mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ibu jari. Apa fungsi ibu jari sebenarnya? Yaitu memberikan seseorang itu gimana berprestasi, yaitu pujian, dikasih jempol kalau berprestasi. Yang kedua, telunjuk, yaitu memerintahkan seseorang jika mana seorang itu akan kita usul, tunjuk kepada hal-hal yang bagus, menunjuk, sehingga orang yang kita tuju itu bisa tahu bahwa saya dikenal petunjuknya. Kemudian jari kelingking, nah ini biasanya untuk mengorek hal-hal yang biasa yang datar. Kemudian jari manis adalah tempat perhiasan, itu memasang cincin. Dari kelima jari-jari ini, jika mana kita fungsikan, rapatkan bersama, maka berfungsi untuk kalau kita berdoa.
Makanya kalau kita berdoa, kita rapatkan jari-jari tangan, bukan dikembangkan begini. Kita berdoa, kemudian merapatkan kedua tangan. Pada saat dirapatkan kedua tangan, itu kita punya garis tangan yang ada di telapak tangan ini dihubungkan kiri dan kanan. Itulah cara berdoa yang paling afdal. Ada juga orang berdoa dengan membuka tangan, itu masalah lain. Tapi yang paling bagus berdoa adalah mengangkat kedua tangan sambil merapatkan, kemudian dirapatkan tangan ini bersentuhan dengan garis tangan yang ada di telapak tangan kita. Disentuhkan begini kalau berdoa. Fungsi yang lain secara umum, secara kegiatan, bahwa dengan mengumpulkan tangan begini itu bisa menampung air. Jadi kalau kita berwudu, pastikan diangkat naik begini, baru kita sapukan ke muka ataupun ke anggota yang lain kalau kita berwudu. Kemudian fungsi yang lain lagi, bahwa secara beribadah kita mengangkat kedua tangan di atas. Itu sama dengan orang menyerah yang kita sembah. Jadi rapatkan tangan, kemudian kita naikkan tangan kedua sebagai penyerahan diri kepada Allah pada saat kita takbir. Nah, ini. Kemudian melipat tangan. Dengan melipat tangan tadi merupakan tanda bahwa kita adalah betul-betul makhluk Allah yang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada penciptanya. Nah, kemudian tangan lagi, jika mana kita fungsikan untuk berbuat tidak baik, maka tangannya akan dikepalkan bisa meninju orang. Nah, ini. Atau juga memukul seseorang. Kemudian juga jari jari ini tidak berfungsi untuk mencubit. Nah, ini. Nah, kemudian juga bisa menggenggam. Itulah fungsi-fungsi daripada tangan yang diberi oleh manusia, oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kita akan gunakan pada tangan ini tadi. Kemudian di jari tangan sampai di situ itu ada tulang. Tulang inilah menguatkan daripada kita punya organ tubuh. Pada ujung jari tangan ada kuku. Bagaimana kira-kira jadinya kalau kita tidak ada kukunya? Nah, ini jadi lembek sekali, ya seperti sosis. Modelnya kalau orang umpamanya tidak ada kukunya. Nah, ini bagaimana kita pikirkan sampai ke sana? Sedangkan sekelilingnya itu adalah kulit. Sama dengan jari kaki juga ada punya kuku. Bagaimana kira-kira kalau kita punya jari kaki tidak ada kukunya? Sama dengan jari-jari tangan. Apakah kita pernah sampai ke sana pikirkan? Dan zat apa yang terbentuk sampai kuku itu ada? Nah, ini. Yaitu terbentuknya kalsium oleh Allah yang ada dalam sari makanan yang kita tiap hari dalam bentuk kalsium yang bisa menguatkan kita punya kuku. Sehingga kuku kita kalau hilang, tercabut, bisa terganti. Tapi kalau gigi, tidak bisa terganti. Kalau sudah tercabut, ini harus diganti dengan kuku gigi palsu. Masuk muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal-hal yang kita harus perhitungkan. Kita renungkan mengenai kejadian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah semua organ tubuh yang kita diberi oleh Tuhan itu betul-betul hanya untuk beribadah kepada Allah? Di sini letaknya kita harus berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran sebagai manusia adalah khalqullah, pengganti diri Allah di atas bumi ini, supaya kita memikirkan jalan apa yang terbaik demi untuk keselamatan kita di dini wa dunia wal akhirah. Untuk itu kita diberikan petunjuk dalam Quran sesuai dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Nah, di dalam surah Yasin, dalam penggunaan organ tubuh kita pada tangan dan kaki, itu ada di dalam ayat suci Al-Quran pada surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mengapa ayat ini dalam ayat suci Al-Quran muncul? Hanya tangan dan kaki saja.
Nah ini. Karena kedua tangan organ tubuh inilah yang sering melaksanakan dosa, yang sering melaksanakan kebaikannya. Tergantung daripada kita bagaimana penggunaannya. Kalau kita umpamanya di dalam kegiatan sehari-hari seperti yang dilakukan kita punya ketua di sini, pergi rekreasi ke Malino, manfaat apa yang kita dapatkan? Yaitu pertama mengenai masalah ibadah yang kita akan lakukan di atas berupa ibadah yaitu penerangan masalah agama. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan dalam perjalanan pulang pergi. Di atas juga mengadakan waktu sosial dalam bentuk ceramah di masjid, memberikan bantuan sosial berupa Al-Qur'an. Orang memberikan Al-Qur'an itu tidak semudah itu, tergantung daripada niat kita. Apa niat kita untuk sampai ke sana? Kita sudah programkan memang di sini. Kami akan ke masjid sini sesuai dengan SOP-nya, standar operasional perjalanan. Sampai di sana nanti ceramah di masjid ini. Di masjid itu akan memberikan bantuan sumbangan berupa Al-Quran yang diberikan oleh Pak Ketua dengan juga Prof. Itu yang salah satu daripada waktu sosial yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan Quran yang diberikan dan ceramah daripada apa yang kita berikan di masjid itu, insya Allah akan mendapatkan balasan insya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kebaikan. Apa yang kita sampai ke sana, kita jalan kaki jalan. Betul mobil kita tumpangi, tapi hikmah daripada itu semuanya adalah demi untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan Al-Quran di sana itu dengan tangan. Sehingga tangan inilah yang berfungsi untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Ini demikian pula setiap hari kita di masjid ini ada kotak amal. Usahakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki berapa saja, ikhlas karena Allah, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, masukkan di kotak amal setiap saat. Insya Allah niatkan karena Allah, pahalanya akan berlipat ganda di sini. Dan tidak ada orang yang miskin untuk karena berinfak dan bersedekah. Malah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak disangka-sangka datangnya rezeki itu. Itulah manfaat sehingga diberikan oleh Tuhan kita berpikir. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kita dua tangan untuk memberi. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita berjalan ke masjid ini karena Allah untuk beribadah, untuk salat. Andai kata umpamanya bapak sakit, bagaimana bisa datang ke masjid ini? Di sinilah tanda syukurnya kita kepada Allah, bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesehatan yang prima, sehingga kita manfaatkan untuk beribadah. Tapi satu waktu Allah mencabut kita punya kesehatan, barulah kita mengingat bagaimana kalau orang sehat. Barulah kita menyesal, mengapa dulu di waktu saya masih sehat, saya tidak menyempurnakan ibadah saya di masjid berjamaah. Demikian pula setiap waktu kita di sini adakan ceramah, memberikan tambahan ilmu kepada kita semua demi untuk kebaikan kita semua. Kalau nanti ada orang lain bertanya kepada kita, untuk apa beribadah? Mengapa kamu tidak beribadah? Karena sudah jelas bahwa orang yang tidak bersalat itu sudah jelas bahwa itu kafir. Karena apa sebabnya? Salah satu ciri khas daripada orang Islam perbedaannya dengan umat lain adalah sholat. Yang lain itu bisa saja dilakukan, tapi sholat itulah yang utama. Ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kita bisa mencegah daripada perbuatan yang munkar. Tapi banyak orang yang berbuat baik tapi tidak sholat. Apa namanya? Tidak diterima dia punya kebaikan. Karena sholat inilah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita selalu mendengarkan ceramah-ceramah. Sehingga nanti suatu waktu di akhirat orang semua menyesal. Di akhir hayatnya saja orang yang sudah sakaratul maut minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia hanya beberapa menit saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Karena semua apa-apa di sini yang kita miliki ditinggalkan semua. Mengapa kita terlalu rakus? Mengapa kita terlalu tidak mau memberi? Padahal sudah ada. Nah, yang paling dicintai Allah adalah orang yang kurang tapi masih bisa memberi.
Mengapa orang yang sudah ada tidak mau memberi? Inilah masalahnya. Karena apa? Hubbu dunia, akibat karena pengaruh dunia. Dan kita harus menyadari diri bahwasanya dalam kehidupan ini saling berganti, Pak. Ada sakit, ada sehat, ya. Ada pernah gemuk, kurus lagi, pernah ada giginya, tidak ada lagi giginya. Dulu matanya jelas, sekarang pakai kacamata seperti saya. Ini semuanya silih berganti, Pak. Dari dulu masih muda, sekarang sudah tua, puratuni riolo. Makanya itu Pak tobat nih. Nah inilah. Jadi makanya itu kita harus menyadari sekarang diri. Sudah penciptaan Allah bahwa kita adalah sangat lemah, manusia adalah sangat dhaif. Sehingga perlu kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian karena kita masih hidup. Nah ini. Dan semua orang akan menyesal. Ada satu kisah bahwasanya seseorang, beberapa orang itu dimasukkan di dalam suatu lubang atau dalam suatu gua. Setelah masuk dalam gua gelap, orang memerintahkan masuklah di dalam gua itu. Anda ambil apa yang ada di dalam, terserah. Jadi orang yang masuk di gua tadi ini, apa yang diraba itu diambil. Ada yang ambil sedikit, biar sedikit saja supaya tidak berat. Ada juga ambil satu masuk serat di kantong, ada yang ambil banyak di gondengan, ya. Ada yang lebih sedikit. Nah setelah keluar, walhasil keluar baru dia lihat bahwa apa yang diambil itu adalah semuanya lemas. Baru mereka semua ini menyesal. Mengapa sedikit saya ambil? Orang yang banyak tadi itu mengapa sedikit? Sehingga merasa menyesal. Ini. Sehingga demikian semua orang menyesal, Pak. Ada sedikit menyesal, banyak juga menyesal. Dan tidak ada orang tidak menyesal di hari kemudian. Dan yang paling penting sekarang adalah kita harus selalu belajar. Belajarlah mulai sekarang. Jangan merasa bahwa sudah tidak bisa lagi belajar. Terutama kita harus belajar membaca ayat suci Al-Quran. Jangan takut. Jangan malu untuk belajar. Memang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah sampai kapanpun juga, sampai hayat. Karena dalam belajar itulah kita mendapatkan ilmu. Kita harus mendengarkan petua-petua daripada ustaz, dari ulama. Ya. Sehingga apa yang mereka dapat menemukan itu ceramahkan, kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, sehingga demikian, terutama menggunakan tangan kita adalah merupakan organ yang paling banyak geraknya. Biarpun kita tidur masih juga maka pesek kiri kanan mencari apa-apa. Nah ini, itulah fungsinya tangan. Paling banyak geraknya. Mengapa? Tangan ini yang selalu dipermasalahkan. Ya, jika mana kamu sudah meninggal, diambil Allah SWT untuk kesaksian di hari kemudian, kita punya mulut ditutup. Kemudian tangan yang menjadi saksi. Mengapa tangan yang menjadi saksi? Mengapa kaki menjadi juga saksi? Karena tangan dan kaki ini bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu. Ini kita bekerja untuk mendapatkan rezeki. Apakah halal atau tidak halal itu tergantung daripada kita, tergantung daripada pilihan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan yang mana baik dan mana buruk, tergantung daripada individunya. Kalau kita mendapatkan tuntunan dari ajaran Islam, pasti jelas, tidak ada abu-abu. Jelas yang haram, jelas yang halal. Disitulah pilihannya kita untuk memilih. Apalagi kita sudah istilahnya sudah dewasa. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita untuk bisa berubah? Siapapun yang akan memberikan wejangan kepada kita, kalau Allah sudah menutup hatinya, dia tidak akan mendengar. Nah ini. Tapi jangan istilahnya itu jatuh pina doang. Pasti itu udah kulit rebus pasti merah. Ini sudah jelas itu. Hukum Allah pasti jelas. Kemana kita pergi, disitulah nikmat Tuhan yang kita bisa rasakan. Contoh saja keberangkatan daripada rombongan misi daripada Al-Mulisin ke Malino. Itu sudah luar biasa hikmah yang didapatkan. Pertama melihat pemandangan, kekuasaan Tuhan. Hijaunya daun-daun. Apa fungsinya hijau daun-daun ini tadi? Adalah mengeluarkan oksigen yang kita akan hirup.
Kita lihat gunung-gunung merupakan pasoknya bumi, luar biasa. Kita lihat air mengalir di bawah, Masya Allah, kekuasaan Tuhan luar biasa, sampai menghidupkan semua tanaman-tanaman yang dulunya kering kerontak. Kita lihat lagi umpamanya di Mantiwur, kupu-kupu berkembang biak, warna-warni, tanda syukurnya kepada Tuhan bahwa Tuhan Maha Kaya. Baru kita saja menikmatinya sekarang, melihat. Disitulah fungsinya panca indera yang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia, memanfaatkan penglihatan itu kepada hal-hal yang berguna, yang baik. Ini. Kemudian daripada itu kita jalan kaki menuruni bukit, menuruni diuran dan menuruni bukit, jalan kemana-mana saja. Tapi karena ingat kepada Allah, setiap langkah kita Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah, insya Allah semua perjalanan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan ke tempat yang kita akan tuju dengan ibadah, insya Allah Tuhan akan berikan jalan yang lapang. Apa yang ada pada diri kita itu adalah bagian daripada orang lain, juga ada bagiannya. Istilahnya, janganlah serakah di dalam hidup ini, karena hidup ini adalah singkat dan semuanya akan berakhir. Kapan berakhirnya? Itu adalah merupakan rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula umur kita, rezeki kita, jodoh kita, itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian apa yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita dalam surah Yasin, memberikan peringatan kita kepada kita bahwa pada akhir kiamat nanti mulut kita ditutup, kemudian tangan kita akan berkata apa yang kamu lakukan, dan kaki kita akan juga memberikan kesaksian kemana kita pergi, kemana kita akan datang. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kita sehari-hari di dalam memfungsikan daripada organ tubuh kita, yaitu tangan dan kaki kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menuju kebaikan demi untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq hidayah, kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.